Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhatullah wa talibat. Hal antum fi sihah wal afiyah? Alhamdulillah bikhair. Ya. Semoga semua selalu berada dalam kesehatan, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, supaya bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini, besok, dan ke depannya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang an-na'at dan man'ut. Jadi tujuan kita hari ini kalian bisa menjelaskan apa itu an-na'at wal man'ut dan juga memberikan contoh bagaimana an-na'at wal man'ut itu. Ya, nanti akan saya tampilkan tentang contoh-contoh an-na'at wal man'ut sehingga kalian bisa melihat kira-kira an-na'at wal man'ut itu seperti apa, ya. Tayyib, nabda darsana fi hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diperhatikan. Ini contoh dari an-na'at wal man'ut. Al-misal min an-na'at wal man'ut. Ya, di sini ada 4 contoh an-na'at wal man'ut. Yang pertama, al-masjidu al-kabiru. Al-masjidu al-kabiru. Yang kedua, al-madrasah al-kabiru. Al-madrasah al-kabiru. Yang ketiga, ana adhabu ilal masjid al-kabir. Yang keempat, nadhartu al-madrasah al-kabiru. Kita lihat contoh pertama, al-masjid al-kabir. Ada yang tahu artinya ini? Al-masjid al-kabir. Masjid itu sangat besar. Itu sangat besar. Itu sangat besar. Oke. Kalau al-madrasah al-kabiro, apa makna al-madrasah al-kabiro? Sekolah itu besar. Sekolah itu besar. Oke. Sudah ada bayangan sedikit ya. Ini bentuk an-na'at wal man'ut. Masjid itu besar, sekolah itu besar. Yang ketiga, ana adhabu ilal masjid al-kabir. Ma makna ana adhabu ilal masjid al-kabir? Saya pergi ke masjid besar. Ya. Di sini kalau dari contoh 1, 2, kalau nomor 3 ini kan sebuah jumlah atau kalimat. Nah, an-na'at wal man'utnya yang mana di sini? Ana adhabu ilal masjid al-kabir. Berarti an-na'at wal man'ut ada di bagian yang mana? Al-masjid al-kabir. Al-masjid al-kabir. Thayyib. Lanjut. Nadhartu al-madrasah al-kabiro. Ada yang tahu artinya? Nadhartu al-madrasah. Kami melihat masjid yang besar. Kami melihat, benar, kami melihat masjid yang besar. Nadhartu, siapa yang melihat kalau nadhartu? Kami. Ada yang lain? Belum tepat kalau kami ya, belum tepat. Tuh. Saya. Ya. Nadhartu al-madrasah al-kabirah. Saya melihat sekolah yang besar. Nah, di sini al-misal yang nomor 4 ini mana yang termasuk an-na'at wal man'ut? Nadhartu al-madrasah al-kabirah. Al-madrasah al-kabirah. Oke. Ini contohnya. Nah, sekarang di sini ada kata al-masjid dan ada kata al-kabir. Ada kata masjid dan kata al-kabir atau besar. Besar itu kalau dalam kata itu sebuah kata apa? Menyatakan besar. Kata apa? Al-kabir. Kata benda. Kata benda, bentuk Kata apa? sifat. Kata sifat, ya. Taib, bagus sekali itu. Jadi an-na'at wal man'ut di sini kamu sudah bisa ada gambaran bahwa di sini ada kata sifatnya, benda yang
besar. Jadi dia harus mensifati sebuah benda, seperti itu maunya. Jadi kira-kira an-na'at wal man'ut ini kita bahas tentang apa? Dari contoh-contoh ini kita akan bahas tentang apa ini an-na'at wal man'ut, kira-kira artinya apa? Kata benda. Kata benda dan apa? Al-kabir tadi apa? Kata sifat. Jadi itu intinya an-na'at wal man'ut itu adalah sifat. Itu ya. Jadi kita akan belajar ini tentang sifat. Kata sifat. Oke. Lanjut. Nah, ini pengertiannya. An-na'at adalah kata sifat yang merupakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam kalimat setelah isim yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sedang terjadi. Jadi intinya dia adalah sifat untuk menggambarkan sebuah benda. Itu ya. Itu kalimat sederhananya seperti itu. Sifat untuk menggambarkan sebuah benda. Man'ut itu isim yang disifati. Jadi dia kalau judul tadi kita lihat judulnya adalah an-na'at wal man'ut. Tapi kalau an-na'at itu artinya sifat. Nah, kalau man'ut itu sifat yang benda yang disifati. Tetapi kalau dalam susunannya dia terbalik. Man'ut yang bagian depan, an-na'at bagian belakang, karena na'at kan sifat. Man'ut itu benda yang disifati. Tapi kalau dalam materinya dia menyebutkan sifat dan benda yang disifati. Man'ut adalah isim yang disifati oleh na'at. Jadi kalau susunannya dalam kalimat seperti ini. Al-masjid itu sebagai man'ut. Nih, ada panahnya nih. Al-kabir itu sifat, na'atnya. Jadi kalau dalam struktur jangan na'atnya dulu baru man'ut, jangan sifatnya dulu baru bendanya. Tidak bisa kita bilang al-kabiru, al-masjidu, enggak bisa. Tapi harus bendanya dulu baru sifatnya. Al-masjid al-kabir. Jadi masjid namanya apa tadi? Man'ut. Kalau sifatnya namanya na'at. Ya, itu diingat-ingat ya. Na'at dan man'ut. Oke, lanjut. Sekarang ada hukum an-na'at dan man'ut ini ada hukumnya. Lihat di sini. An-na'at dan man'ut harus sesuai dalam hal, lihat di sini. Saya perlihatkan contoh yang di depan dulu. Ya. Nah, contoh 1 dan 2. Contoh 1, al-masjid al-kabir, besar, sama-sama besar. Yang kedua juga al-madrasah al-kabir, sama-sama besar. Yang membedakan apa di sini? Dua kalimat ini. Antara al-kabir yang di atas dengan al-kabir. Tak marbutoh. Tapi artinya sama-sama besar enggak ini? Al-kabir dengan al-kabir. Sama ya, artinya sama besar. Sekarang, apa yang menyebabkan al-kabiroh ini harus ada tak marbutohnya? Karena al-madrasah Sifat. Iya, sifatnya, iya dia sifat, benar. Tapi kenapa dia harus tak marbutoh? Kenapa yang di atas tidak pakai tak marbutoh? Mu'annas dan muzakkar. Yang mu'annas yang mana? Muzakkar. Yang mu'annas yang mana? Al-madrasah. Yang di atas al-masjid itu mudzakkar. Nah, jadi sifat itu harus mengikuti apa? Berarti ini sifat ini harus mengikuti apa? Ini al-kabir karena dia masjid. Ini al-kabiroh karena dia madrasah. Mengikuti benda. Ya, jadi sifat ini harus mengikuti benda yang sebelumnya. Kalau dia mudzakkar, benda ini bisa jadi sifat ini juga bisa jadi mudzakkar. Kalau bendanya di depan ini mu'annas, maka sifatnya juga akan ikut menjadi mu'annas. Ini akan saya jelaskan. Apa yang harus sesuai hukum-hukumnya di sini ada 3. Yang pertama ini, ya, yang pertama ini an-na'at dan man'ut harus sesuai dalam hal apa? Yang pertama i'rab. I'rab ini adalah harokat akhir. Lihat, i'rab ini harokat akhir. Ini yang saya tunjuk, yang saya kasih warna merah. Nah, ini namanya i'rab. Tanda akhir, harokat akhir dari sebuah
kata. Lihat. Adhabu ilal masjidi al-kabir. Lihat. Kalau bendanya harokatnya kasroh, maka sifatnya juga harus kasroh. Kenapa dia kasroh, Bu? Karena ada ilah. Ilah ini yang menyebabkan dia menjadi kasroh. Awalnya dia kan tadi al-masjidu al-kabir. Tetapi karena dia diawali ilah ini huruf jar. Dan kalau ada huruf jar, maka benda selanjutnya atau kata selanjutnya harus harokat kasroh. Ini dia. Jadi kalau bendanya harokatnya apa, maka sifatnya juga harokatnya seperti bendanya, gitu ya. Dan man'ut itu harus sesuai. Yang kedua adalah gender. Nah ini tadi yang kalian sudah jelaskan. Gender itu berarti harus sama mu'anas atau mudzakarnya. Seperti ini. Ra'aitu atau liba an-nasyid. Saya melihat siswa yang rajin. Ini siswa. Kalau dia siswa karena dia mudzakkar, maka ini tidak ada tak marbutohnya. Nah, contoh kedua, ra'aitu at-talibah an-nasyithah. Ini an-nasyid yang awalnya an-nasyid sekarang berubah menjadi an-nasyithah karena dia mengikuti apa? Kata bendanya apa di sini? Kata bendanya apa di sini? Muannas apa? Kata benda muannas. Ya, apa kata bendanya? At-talibah. Talibah. Mama anak at-talibah. Siswa. Di atas siswa, di bawah siswa lagi. Iya. Siswa apa? Laki-laki. Oh, di atas siswa laki-laki. Kalau at-talibah siswa perempuan. Atau kita bilang siswi gitu ya. Yang kedua gendernya harus sama. Yang ketiga adalah adatnya, jumlahnya. Lihat di sini. Ini yang saya kasih tanda atau apa namanya warna yang lain. Ini yang menandakan dia jumlahnya beda. Kalau yang tadi at-talib an-nasyid, ini jumlah siswanya berapa? At-talib an-nasyid, jumlah siswanya berapa? Satu orang. Satu orang. Oke. Ja'a atau libani an-najihani, telah datang. Kira-kira berapa orang ini? Atau libani an-najihani? 2 orang. 2 orang. 2 siswa an-najihani yang sukses. Karena ini ada tambahan alif dan nun, maka di sini juga harus ditambah alif dan nun karena menyatakan 2 orang. Lanjut ya. Nah ini. Ja'a at-talib al-mahir, telah datang siswa yang pandai. Ini 1 orang. Yang kedua, ja'a atau libani al-mahironi. Ini 2 orang, seperti kalian bilang tadi. Ja'a atau libani al-mahironi. Ini al-mahir sudah ganti lagi menjadi al-mahironi karena dia ikut atau libani. Yang selanjutnya ketiga, ja'a at-tulab al-mahirun. Ini kira-kira berapa orang? Ja'a at-tulab al-mahirun. Banyak Siswa. Jadi telah datang tuh siswa-siswa yang pinter. Itu dia bilang. Oke. Sekarang coba saya mau tanya lagi. An-na'at wal man'ut tadi apa sih maksudnya? An-na'at adalah kata sifat yang merupakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam kalimat segala isim. Ya. Nah, sekarang dalam bentuknya yang disebutkan apa dulu? Na'at dulu atau man'ut dulu? Man'ut dulu baru an-na'at. Oke. Selain atau libu al-mahiru, ada yang mau berikan contoh? Na'at wal man'ut, 1 contoh saja. Ada benda dan ada sifat. Al-baitu al-jamilu. Al-baitu al-jamilu, bukan jamilun ya, karena udah pakai al maka dia nggak bisa pakai lun. Al-baitu al-jamilu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya, mengikuti pelajaran, sudah bisa berkomunikasi dengan baik walaupun kita dalam jarak jauh seperti ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, jadi kesimpulannya sekarang bahwa an-na'at dan man'ut itu adalah
sebuah apa tadi? Sifat, Benda atau kata sifat. sifat dan yang menggambarkan apa? Benda. Yang menggambarkan kata benda sebelumnya. Contohnya tadi sudah kalian sebutkan ya, al-baitu al-jamilu ya. Bagus sekali. Nanti diperbanyak lagi contoh-contohnya dengan melihat teks. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas tentang al-idhofah ya. Al-idhofah nanti minggu depan ya. Kemudian saya harapkan selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tidak usah keluar-keluar kalau tidak ada kepentingan. Kalaupun toh mau keluar silakan menggunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan dan jangan lupa berdoa. Thayyib. Nakhtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.